Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, hari ini kita lanjut pembelajaran kita. Walaupun kita hanya belajar melalui online, tapi tidak memutuskan semangat kita untuk senantiasa terus belajar dan belajar lagi. Oke, minggu lalu kita sudah membahas tentang objek IPA dan pengamatan bagian penyelidikan IPA. Kalian juga sudah melakukan pengamatan kepada keluarga kalian dengan mengamati langsung menggunakan mata kalian atau panca indera kalian. Hari ini Ibu mau mengingatkan kembali pembelajaran minggu lalu. Masih ada yang ingatkah? Ada 3 penyidikan IPA yang harus kita kuasai. Yang pertama adalah pengamatan, membuat inferensi, dan yang ketiga adalah mengomunikasikan. Nah, hari ini kita akan masuk bagian pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Jadi silakan disimak dengan baik ya. Pengukuran sebagai bagian dari pengamatan. Apa sih hubungan antara pengukuran dan pengamatan? Kita bahas dulu tentang pengamatan. Yang telah kalian lakukan bahwa pengamatan objek dengan menggunakan indera merupakan kegiatan yang penting untuk menghasilkan deskripsi suatu benda. Akan tetapi seringkali pengamatan seperti itu tidak cukup ya. Kita memerlukan pengamatan yang memberikan hasil yang pasti ketika kita komunikasikan kepada orang lain. Contoh, pasti pernah kalian ke penjahit untuk diminta dibuatkan baju. Bagaimana penjahit tersebut dapat membuatkan baju dengan ukuran yang tepat? Kalian bisa menjawab di kolom komentar ya. Dan juga pernah kalian ke pasar membeli buah, contohnya buah langsat ya. Bagaimana cara penjual tersebut untuk mengukur atau menghitung buah yang kita akan beli banyaknya secara akurat. Oke, jadi semua peristiwa tersebut terkait dengan kegiatan yang namanya pengukuran. Jadi pengukuran dan pengamatan saling berkaitan. Oke, jadi sekarang kita masuk bagian mengukur. Lalu apa itu mengukur? Iya, mengukur adalah membandingkan suatu besaran yang diukur dengan besaran sejenis yang dipakai sebagai satuan. Jadi, kegiatan mengukur ini merupakan kegiatan penting dalam kehidupan dan kegiatan utama di dalam IPA. Kita lihat pada gambar. Di sini ada siswa sedang melakukan pengukuran panjang meja dengan jengkalnya. Dengan demikian tentunya kita membandingkan panjang meja tersebut dengan panjang jengkal kita ya, panjang jengkal anak tersebut yang di dalam gambar. Kira-kira jengkalnya itu digunakan sebagai satuan pengukuran. Apakah hasilnya akan akurat? Tentunya tidak. Mengapa? Karena masing-masing orang memiliki panjang jengkal tangan berbeda-beda sehingga tidak akurat untuk mengukur panjang meja dengan menggunakan jengkal ya. Nah, sekarang coba bayangkan apa yang terjadi jika setiap pengukuran di dunia ini menggunakan satuan yang berbeda-beda. Misalnya saja tadi jengkal tangan kita ya. Oleh karena itu, diperlukan satuan yang disepakati bersama untuk semua orang. Satuan tersebut adalah satuan baku. Oke, hal-hal yang dapat diukur itu namanya adalah besaran. Sedangkan bagian hal-hal yang tidak dapat diukur namanya adalah bukan besaran. Contohnya seperti apa? Yuk berikan contoh. Contoh ya, kita memiliki seekor kelinci. Hal apa dan besaran apa saja yang dapat diukur dari kelinci tersebut? Misalnya, panjang telinganya, jarak loncatannya, frekuensi menarik nafasnya tiap menit, panjang kakinya. Nah, itulah yang namanya besaran, yang hal-hal yang dapat diukur. Sedangkan yang bukan besaran, contohnya tadi dari kelinci adalah seperti warnanya, baunya, kasih sayang terhadap anaknya, takut terhadap anjing, dan lain-lain. Itulah yang disebut dengan bukan besaran. Ini adalah contoh satuan baku dalam sistem internasional atau SI. Bisa kalian lihat
Besaran pokok yaitu besaran yang satuannya didefinisikan. Besaran pokok terbagi atas 3, yaitu yang pertama adalah panjang, yang satuannya ini adalah meter. Alat yang digunakan adalah pita ukur, meteran gulung, mistar, dan jangka sorong. Yang kedua, massa. Massa satuannya adalah kilogram. Alat yang digunakan adalah neraca lengan, neraca pegas, dan neraca haus. Dan yang ketiga adalah waktu. Waktu satuannya adalah detik atau sekon. Untuk alat yang digunakan adalah jam tangan dan juga stopwatch. Kita lanjut di besaran turunan. Besaran turunan disebut karena besaran-besaran tersebut dapat diturunkan dari besaran-besaran pokok. Misalnya, luas ruang kelas ya. Ada juga volume, serta konsentrasi larutan, dan laju pertumbuhan. Sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga video kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat kalian untuk memahaminya. Jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Like, comment, and share ke media sosial yang kalian punya, serta bunyikan loncengnya agar kalian selalu update video terbaru. Dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.